Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melanjutkan kuliah kita PKT 4 setelah kemarin 1 minggu kita tidak berjumpa ya, karena ada hari libur. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai CIE. Ya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita awali perkuliahan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan jika kalian koneksinya baik, bisa menyalakan kameranya, kemudian bisa siapkan catatannya supaya nanti seperti biasa nanti saya biasanya di tengah-tengah menanyakan mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Dan kita sebelum mulai materi hari ini, kita flashback dulu atau review dulu materi 2 minggu yang lalu berarti ya, karena minggu lalu kita libur. Mengenai human color vision. Kalau kalian masih ingat, kemarin kita sudah mempelajari beberapa color mixing, kemudian persepsi warna atau jenis-jenis pengecohan warna gitu ya. Kan ada yang misalnya kalau kita lihat background-nya berbeda, nanti warnanya akan ditimbulkan berbeda. Ya, itu jenis-jenis kemampuan bagaimana kemampuan penglihatan manusia terhadap warna. Sebelum kita mulai, saya akan tanya dulu materi yang lalu. Silakan kalian kalau ada catatan, dibuka lagi catatan minggu lalu, tanya mengenai color mixing saja deh. Sebentar saja, supaya kita ingat lagi apa saja jenis-jenis color mixing atau percampuran warna. Coba saya tanya yang mudah dulu deh. Sebutkan dua jenis percampuran warna atau color mixing. Coba dari atas dulu nih, dari Happy. Apa dua jenis percampuran warna? Subtractive mixing dan additive color mixing. Ya, tuh. Oke, terima kasih Happy. Kemudian coba lanjutkan Harvey. Subtractive color mixing itu juga ada dua jenis. Apa? Halo, coba Harvey. Subtractive color mixing ada dua jenis. Apa? Iya, Pak. Iya, Bu. Ada RGB sama CMK. Kurang tepat. RGB dan CMK. Gimana, Bu? Ulangi tadi, subtractive color mixing ada apa? Color mixing itu ada RGB sama CMK. Oke. Kurang tepat ya kalau yang untuk subtractive color mixing. Coba mau direvisi atau mau minta bantuan ke friend? Itu Bu yang subtraktif sama aditif. Bukan, saya tanya subtraktif dulu. Subtraktif itu ada dua jenis. Apa warnanya? Jenis warnanya apa? Yang berasal dari pigmen. Bukan, maksud saya komposisi warnanya deh. Dua jenis komposisi warna. DRYB sama DCMY, bukan? Ya, betul. Oke, terima kasih Farid telah membantu Harvey. Jadi itu ya, subtractive color mixing itu ada dua jenis, RGB atau red, yellow, blue. Kemudian satunya lagi adalah CMY atau cyan, magenta, yellow. Nah, itu atau primary color atau warna utama dari subtractive color mixing. Nah, selanjutnya nih, fungsi
apa ya, perbedaan fungsi dari subtraktif dan aditif. Coba yang terakhir, Megan. Aduh, perbedaannya Bu ya. Ya, betul. Aduh. Lupa Bu, saya Bu, maaf. Oh ya, silakan dibuka catatannya lagi ya nanti. Ya. Coba dibantu balik lagi deh, Happy. Perbedaannya kalau additive color mixing untuk pewarnaan benda yang tidak bisa dipegang. Subtractive mixing untuk benda yang bisa dipegang. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Happy. Jadi begitu ya teman-teman, subtractive mixing sama additive mixing. Kalau subtractive mixing itu digunakan untuk warna-warna yang apa ya istilahnya, mungkin bisa dipegang gitu ya. Contohnya warna printing di kertas maupun di tekstil, benang, serat, kain, semuanya itu adalah subtractive color mixing. Kemudian fotografi juga bisa. Sedangkan kalau additive color mixing itu yang lebih ke monitor, misalnya layar komputer, LCD, TV, dan sejenisnya. Oke, itu sekedar kita kilas balik sebentar mengenai pertemuan 2 minggu yang lalu. Kita lanjutkan ke materi hari ini. Silakan kalian bisa siapkan catatan supaya nanti kalian, biasanya kalau kita mendengarkan kemudian catat yang paling penting, lebih masuk daripada hanya mendengarkan, karena bisa disimpan memorinya di catatan tersebut. Saya share screen dulu. Sebelum kita mulai, ini ada beberapa yang tidak hadir, masih kerja praktek ya. Tadi saya di Rama. Rama pasangannya sama siapa? Arbi, Bu. Oh, sama Arbi. Kemudian siapa ya? Asti sama siapa? Asti sama Zulfa masih KP nggak? Masih, Bu. Oh, masih sampai udah April ya? Sampai akhir April. Berapa bulan sih? 1 bulan? Bukan 1 bulan ya? Besok mereka pulang. Oh, besok mereka pulang. Kalau yang lain gimana? Udah ada kabar kerja praktek? Happy, Hervi, Hafarid, Megan? Mau nyari tempat lagi, Bu. Oh, baru nyari tempat lagi. Oke, bisa cari-cari ya. Kemarin kayaknya ada yang tanya di mana ya? Asia Pasifik atau di mana itu? Saya lupa siapa yang nge-WA. Apakah sudah ada kontaknya? Farid ya kalau nggak salah ya tanya ya? Iya, Bu. Udah dapat kontaknya belum? Sudah, cuman tutup, Bu. Oh, tutup. Selama pandemi tutup ya? Iya, Bu. Nggak menerima kerja praktek. Oke. Berarti berarti kita minggu depan pertemuan terakhir sambil kisi-kisi UTS, kemudian minggu depannya lagi kalian menjalani ujian tengah semester selama 2 pekan kalau tidak salah, sampai Mei, ya puasa ya. Kalian nanti sudah mulai puasa nanti, jadi ujiannya ketika bulan Ramadan. Ini Megan menerbitkan single Ramadan nggak? Masih nyanyi nggak, Megan? Barangkali ada single Ramadan? Enggak. Oh, enggak. Oh, enggak ada. Yang lainnya barangkali Ramadan ini ada kegiatan lagi. Ini masih di Jogja semua ya? Masih, Bu. Bu, kita UTS kapan ya, Bu? UTS 2 minggu lagi. Sebentar, saya cari jadwal PKP 4 ya.
kalau nggak salah tuh minggu depan itu tanggal, sebentar saya lihat kalender. Ini minggu kedua April, minggu ketiga, mulai tanggal 19 kalau nggak salah kalian mulai UTS. Jadi pas puasa atau Ramadan, kemudian sampai Mei minggu pertama. Jadi mulai tanggal 19 Bu UTS, Bu. Iya, kalau tidak salah mulai tanggal 19. Coba saya cek lagi ya. Kemarin saya baru dapat email untuk mengumpulkan soal. Jadi ini kan minggu ke-6 kalian kuliah, kemudian minggu depan adalah minggu terakhir perkuliahan atau minggu ke-7. Jadi masih ada waktu 1 minggu. Biasanya kalau sebelum UTS itu ada, ini nih. Teknik kimia itu mulai tanggal 22 April. Hari pertama ya. Hari Kamis 2 minggu lagi itu adalah hari pertama UTS. Kemudian kalau PKT 4 itu hari Senin tanggal 26. Ya, kalian Senin tanggal 26 jam kedua. Jam kedua itu jam 10.15 sampai 12.15. Ya, itu ya. Kalian praktikum evaluasi tekstil hampir selesai. Katanya Pak Supardi di Kebut sebelum Ramadan katanya sudah selesai. Udah Iya, berapa Bu, kali? minggu depan terakhir. Senin depan terakhir. Oh iya, bagus kalau gitu. Ya, kalian bisa Ramadan boleh di Jogja atau mungkin pulang kampung, silahkan kalau misalnya yang merasa takutnya nanti mendekati hari mudik kalian nggak bisa mudik, jadi lebih baik ketika puasa aja gitu. Mungkin bisa pulang kampung di saat itu. Oke, itu sedikit intermezzo ya sebelum kita mulai perkuliahan materi hari ini, karena materi hari ini cukup berat ya, CIE System. Nanti ada beberapa perhitungan. Jadi kalian bisa menyiapkan catatan, dan nanti kalau ada rumus-rumus bisa dicatat. Nah, ini adalah CIE System. Mungkin dari kemarin kalian sudah ada gambaran mengenai CIE System, atau sering saya sebutkan CIE System. Sebenarnya CIE System itu apa sih? CIE itu adalah kepanjangan dari Commission Internationale ini bahasa Prancis ya, saya juga kurang tahu bagaimana pronounce-nya, tapi tulisannya seperti ini, ICLERIGE. Kemudian ini adalah sebuah seperti komisi atau organisasi, dia itu yang menentukan beberapa standar komponen warna. Jadi ada yang namanya XYZ. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya itu juga ada yang namanya LUV, kemudian XYZ-nya ada yang kapital, ada yang huruf kecil. Nah, ini juga perlu diperhatikan, karena itu nanti maknanya beda. Kalau X yang besar sama X yang kecil, atau X kapital sama X biasa, itu artinya beda. Nah, CIE ini dia mendefinisikan 3 standar komponen, itu X, Y, Z. Kemudian yang dapat ditambahkan untuk membentuk semua kemungkinan warna. Jadi dari X, Y, Z ini nanti ditentukan, ternyata ini jadinya warna merah. X-nya sekian, Y-nya sekian, Z-nya sekian, nanti warnanya merah misalnya. Atau warna hijau, ungu, dan lain-lain. Jadi standarnya itu dengan X, Y, Z ini. Jadi karena X, Y, Z atau X, Y, Z ini 3, dia disebut tristimulus values atau nilai tristimulus. Jadi 3 komponen utama atau primaries ya, di sini disebut primer, atau 3 komponen utama yang si observer ini, atau misalnya kita atau peneliti atau orang biasa pun, yang akan digunakan untuk mencocokkan warna pada campuran-campuran, misalnya kemarin ya additive color mixing misalnya, atau subtractive color mixing, dan lain-lain. Jadi pakainya ini adalah standarnya adalah XYZ.
Jadi XYZ CIE XYZ system atau sistem CIE XYZ adalah perhitungan atau pengukuran definisi warna yang dilihat dari 3 persepsi yang kemarin. Kan kita kalau lihat warna itu kan ada 3 persepsi atau 3 hal yang harus kita adakan ketika persepsi warna, yaitu iluminan atau sumber cahaya. Ingat ya, iluminan itu artinya sumber cahaya. Mungkin kalau kalian lebih lebih ingatnya Illuminati, nah itu beda ya. Iluminan ini sumber cahaya. Kalau Illuminati itu kan teori-teori yang mungkin kalian sering dengar kalau kalian sering nonton yang mengenai teori-teori dari luar gitulah. Nah, kalau iluminan ini adalah sumber cahaya. Kemudian yang harus ada juga adalah objek serta observer. Nah, ini CIE XYZ ini menilai 3 kesemuanya itu. Ketika 2 objek mempunyai XYZ yang sama, mereka nanti akan match atau cocok ketika ada di sebuah kondisi yang sama. Jadi kalau kemarin kan metamerism XYZ-nya sama misalnya, tapi ketika di cahaya yang berbeda dia akan terlihat berbeda. Nah, kalau match ini di sini color match atau cocok itu kalau XYZ-nya itu sama. Nah, di sini bisa kita lihat kalau ini juga kemarin sudah ada ya gambar seperti ini. Misalnya warna merah, hijau, biru itu pada gelombang cahaya berapa. Misalnya di sini warna merah itu ada di 700 nm atau nanometer panjang gelombangnya. Kemudian hijau, kemudian ada biru di sini, ada angka-angkanya di sini. Jadi kalau misalnya teori tristimulus, ingat ya, tristimulus itu adalah tadi XYZ atau XYZ bahasa Inggrisnya, dapat dilihat pada gambar di samping bahwa suatu warna dapat diperoleh dari suatu campuran 3 warna utama, merah, hijau, biru, atau RGB. Jadi ini lebih ke additive color mixing yang RGB ya. Jadi sumber utama yang dipakai dalam sistem ini adalah cahaya monokromatis, panjang gelombangnya sekian. Jadi sesuai masing-masing panjang gelombang. R itu kan red, merah 700, G itu kan green, hijau 546, kemudian blue itu 435. Jadi bisa dilihat penyerapan warna, kemudian panjang gelombangnya sekian. Nah, nanti juga ada gambar seperti ini, atau mungkin kalian pernah lihat gambar seperti ini mengenai jenis-jenis warna, atau di sini tapak kuda kalau nggak salah ini namanya. Nanti ada sebutannya sendiri. Nah, ini kalau kalian pakai Adobe Photoshop atau Corel Draw, itu kan juga biasanya kalian bisa milih warna, tinggal diklik warna yang disukai. Nah, kalau dipisah-pisahkan atau diklasifikasi masing-masing warnanya akan terlihat seperti ini. Kemudian CIE chromatic diagram, jadi diagram CIE chromaticity itu bisa dilihat seperti ini. Ada warna-warna tertentu, ini panjang gelombangnya sudah disebutkan di sini. Misalnya tadi di sini green sekian dari 510, 520 di area ini. Kemudian ada warna kuning di area ini, merah di area ini, dan seterusnya. Jadi ini namanya diagram kromatisitas CIE. Kemudian penjelasan dari CIE itu sendiri, penjelasan lebih lanjutnya. Jadi hampir semua aplikasi warna yang important atau yang penting itu menggunakan sistem CIE ini. Jadi kalau misalnya kita di perusahaan atau di industri menentukan standar warnanya, misalnya dari
kita konsumen mau minta ke supplier yang mencetak warna, kita mau warna seperti ini nih, standar warnanya pakai apa? Pakai CIE ini. Kemudian, the basic principle of the system have survived unchanged. Jadi, prinsip dasarnya dari CIE ini sudah 80 tahun lebih, dia tidak berubah. Jadi, ini memang sudah standar yang baik digunakan dari berbagai macam institusi atau level industri maupun pendidikan atau penelitian. Kemudian kemungkinan besar juga di masa depan juga tidak akan berubah. Maka dari itu CIE ini banyak digunakan. Nah, ini color perception yang kita pelajari yang lalu ya. Jadi kalau kalian masih ingat, color perception atau persepsi warna itu perlu ada 3 hal ini, yaitu sumber cahayanya atau iluminan, kemudian objek yang kita lihat, kemudian tentunya adalah observer atau kita yang mau menilai warna. Kemudian CIE system ini ada beberapa jenis yang nanti kita juga perlu tahu. Di masing-masing komponen itu ada standarnya. Di sini misalnya CIE iluminan atau cahaya itu ada standarnya. Namanya 1931 iluminan ABC, kemudian 1964 di kelas illuminance. Jadi dipecah lagi ada jenis-jenisnya. Begitupun objek itu bisa ada standarnya namanya SSR 31. Jadi dia yang mendeskripsikan warna. Kemudian observer juga ada standarnya, ada standar observer, kemudian ada supplementary standard observer, kemudian tahunnya juga ada sama ya 1931 dengan 1964. Di sini 1931 2 degree CMFS. Nama CMFS apa ya? Colorimetric. Saya lupa CMFS. Nanti ada penjelasannya di selanjutnya. Kemudian ada 2 derajat dan ada 10 derajat. Nah, ini adalah standar yang ada di CIE system. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah CIE Standard Observer atau observer, misalnya kita yang melihat warnanya atau peneliti yang mau menilai warna. Nah, jadi kalau CIE Standard Observer biasanya ada beberapa observer yang memang sepatutnya atau sudah biasa menilai warna di industri tersebut. Atau misalnya kalau kita ada di laboratorium industri, misalnya kalau nanti kalian kerja praktek, ada khusus lab yang mencocokkan warna gitu lah, menentukan warna, tren warnanya sekarang itu seperti apa, rumus resepnya itu seperti apa dan lain-lain. Jadi ada panelnya ya di sini, panel of observers. Jadi dia itu mencocokkan warnanya dari warna utama RGB ini, kemudian menggunakan lampu yang yang standar di sana. Kemudian tadi kan ada 2 jenis standar observer, ada yang 2 degree dan 10 degree. Maksudnya itu adalah kalau yang tahun 1931 atau yang 2 degree itu nanti akan ada 2 jenis hasilnya, yaitu ada Reitz, ini nama belakang orang ya, jadi ada namanya Reitz, dia punya teori, itu harus 10 observer. Kemudian Guilds ini nama orang juga, nama belakang orang, teorinya dia, itu ada 7 observer. Kemudian nanti warna putih dan 3 warna utama itu atau XYZ itu harusnya adalah harus sama. Jadi observer itu mencocokkan warna. Misalnya tadi ya, kalau kita konsumen, kemudian kita mau minta sama supplier nih warna yang tren sekarang misalnya salem. Nah, salem kan juga persepsi orang beda-beda, salem itu seperti apa, rumusnya, resepnya seperti apa. Nah, nanti dicocokkan antara konsumen sama supplier supaya warnanya itu salemnya yang benar-benar ditentukan bersama. Nanti kalau misalnya sudah cocok antara supplier sama industri, nanti si observer ini, baik 10 orang atau 7 orang ini, nanti menilai, oh iya ini betul sama warnanya. Kemudian, kalau yang tahun 1931 ini menggunakan sumber cahayanya adalah
putih energy white atau disebut sumber cahaya E atau luminan E. Kemudian 3 monochromatic primaries atau tadi ya 3 warna utama RGB. Kemudian however this still mean that any wavelength of kemudian karena ini standar observer, jadi masing-masing observer kan beda-beda, jadi dia belum menggunakan perhitungan yang detail. Jadi ada kemungkinan kalau dihitung secara komputer atau dihitung secara matematis itu juga berbeda. Jadi ini juga perlu diperhatikan supaya hasil yang diinginkan itu sama atau berhasil. Kemudian, di CMFS itu singkatan dari Color Matching Functions. CMFS-nya itu functions, karena ada S-nya belakangnya ya. Jadi, standar observer nanti melihat warnanya akan tampil seperti ini. Di sini ya. Jadi, ada 3 stimulus values atau X, Y, Z yang tadi. Kemudian ini wavelength atau panjang gelombang. Kemudian ini ada X bar, Y bar, dan Z bar. Jadi ini X, kemudian ini Y, ini Z bar. Jadi ini kurang lebih nanti kalau standar observernya pakai 1931, nanti hasil diagramnya akan terlihat seperti ini. Dari 3 fungsi warna itu atau X, Y, Z tadi ya. Nah, ini jenis grafiknya. Selanjutnya, berbeda dengan 1964. Tadi kan ada 1931 dan 1964, 2 jenis standar observer. Kalau yang 1964 atau yang 10 derajat tadi, itu tampilan diagramnya agak berbeda sedikit ya. Kita bandingkan ya. Kalau di sini kan angkanya 0, 0,5, 1, 1,5, 2. Kalau tadi itu angkanya lebih kecil, lebih detail lagi, seperti ini, sampai 1,8 batasnya. Jadi itu bedanya kita pakai standar observer yang mana nih, mau yang 2 derajat atau 1931, atau yang 10 derajat dengan standar observer XYZ-nya gambarnya seperti ini. Nah, ini kurang lebih kalau misalnya kita bedakan ya tadi XYZ-nya 2 derajat sama 10 derajat, kalau dibandingkan secara langsung, yang tipis ini adalah yang tadi 1931. Kalau yang tebal ini adalah yang 1964. Jadi sebenarnya tidak terlalu signifikan karena masih terlihat ya berbedanya garisnya hanya sedikit. Tapi itulah yang namanya mungkin observer itu tahunnya maksudnya menurut penelitinya ya. Jadi yang tahun 1931 menemukan teori A atau teori yang tadi 2 derajat, kemudian yang tahun 1964 menemukan teori B atau yang 10 derajat tadi. Jadi bedanya hanya sedikit. Kemudian ini ya, jadi standar observer sama suplementary standar observer atau tadi 2 derajat dan 10 derajat atau 1931 dan 1964. Kemudian bagaimana mengkonversikan dari RGB ke XYZ. Nah, ini kan biasanya kalau kita warna-warna yang kita tahu itu kan RGB, atau kalau kita lihat di komputer, atau kalau kita punya color swatch, atau kalau kalian ke toko kain atau toko tekstil kan ada color swatch-nya ya, atau pemilihan warnanya mau apa. Atau kalau kalian ke toko cat itu kan juga ada kotak warna yang menunjukkan ini warnanya sekian atau misalnya RGB-nya sekian. Nah, itu supaya bisa kita sederhanakan ke XYZ, itu ada rumusnya. Jadi di sini adalah cara mengkonversi dari RGB ke XYZ. Nah, seperti ini adalah angka-angkanya. Ini kalau nggak salah kalian pelajari di kalkulus mungkin ya,
atau kalau ketika SMA juga sudah pernah mungkin matematika dikalikan silang, namanya apa ya, matriks atau ya perhitungan matriks kalau nggak salah. Jadi kalau kalian kalikan sekian angka ini, kemudian RGB-nya nanti diketahui. Jadi nanti kita ada contohnya soalnya. Jadi konversi RGB ke XYZ, masukkan angka-angka ini, kemudian nanti yang diketahui adalah RGB-nya, jadi nanti akan menghasilkan XYZ. Selanjutnya, ini contohnya ya, atau kebalikannya, gimana mentransformasikan atau mengkonversi XYZ ke RGB juga bisa, tapi angka yang di tengah itu berbeda. Jadi matriks sama-sama matriks, cuman beda angkanya atau nominalnya. Nah, ini kalau dilihat seperti ini ya, kurang lebih identifikasi warnanya. Misalnya RGB atau red, green, blue, suatu warna, misalnya di sini biru ini XYZ-nya sekian, X-nya 0,30, Y-nya 0,10, Z-nya 1,70. Kemudian hijau punya XYZ sendiri, kemudian merah juga punya XYZ sendiri, dan seterusnya. Jadi setiap komponen warna pasti punya XYZ-nya sendiri angka-angkanya. Sehingga kalau diterjemahkan akan muncul gambar gelombang atau kurva sekian. Ini contohnya ya. Jadi warna-warna yang dihasilkan bisa kita terjemahkan dari RGB ke XYZ dan sebaliknya. Nah, ini contohnya. Jadi biasanya soalnya seperti ini ya, atau misalnya dari di sini sudah ini rumus yang tadi, angka yang di tengah, kemudian RGB-nya diketahui di soal. Misalnya di sini menggunakan cahaya sebesar 10 kandela per meter persegi, kemudian warna merahnya atau red-nya itu 12. Jadi di sini R-nya nanti diisi 12. Kemudian G atau green-nya, ini 10, ini untuk red. Jadi di sini 10, kemudian green itu 15. Jadi di sini sebentar. Pakai spotlight ya. Nah, ini. Jadi tadi 10, di sini diisi 10. Kemudian green-nya 12, kemudian blue-nya di sini 15. Sehingga kalau ini RGB yang sudah diketahui, kita tinggal cari XYZ-nya dengan cara perkalian matriks yang kalian mungkin sudah pelajari di kalkulus, atau kalau belum kalkulus ya di matematika ketika kalian SMA. Itu caranya. Nah, ini tidak perlu kalian kerjakan. Ini bisa kalian kerjakan sih sebenarnya untuk latihan mandiri. Nanti bisa kalian kerjakan untuk kisi-kisi tes juga sepertinya ada ini. Jadi kalian mungkin bisa latihan lagi caranya bagaimana untuk perkalian matriks. Ini di sini diketahui red-nya, merahnya itu ada 20. Jadi 20 dimasukkan ke sini. Kemudian green 15 masukkan ke sini, kemudian blue 10 masukkan ke sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tanya balik ya. Coba kalian tadi perhatikan atau tidak. Oke, CIE observer itu ada 2 jenis. Coba sebutkan 2 jenis tersebut. Coba Hervey. Kurang menyimak yang tadi Bu, yang apa tuh observer. Oke, Hervey belum ya. Coba dibantu Farid. Dua jenis observer tadi ada 2 jenis standar observer, apa saja sebutkan. Farid, apakah masih di situ Farid? Masih, Bu. Oh ya. Coba apa? Masih ingat nggak tadi, dicatat nggak? Yang
jenis-jenis standar observer, Bu. Iya, betul. Aduh. Saya nggak nyatet, Bu. Gimana? Tadi kencang kali, Bu. Oh, kecepatan ya saya nyebutannya ya. Yang ini apa, Bu? Yang apa? Yang standard observer sama supplementary standard observer. Iya, betul. Ya, itu. Oke, terima kasih Ardi. Jadi tadi ya, observer itu ada dua jenis, tapi penyebutannya bisa tergantung kalian mau nyebutnya apa. Ada namanya standard observer, ada supplementary standard observer. Nah, itu juga bisa disebut nama lainnya. Kalian bisa pakai 1931 dan 1964. Atau nama lainnya juga kalian bisa pakai 2 derajat dan 10 derajat. Jadi itu dua jenis yang sama ya. Jadi kalau standar observer sama dengan 2 derajat atau 1931, kemudian yang 1964 atau 10 derajat atau supplementary observer. Itu ya dua jenisnya. Apa lagi ya? Udah itu aja deh untuk kilas baliknya. Jadi itu ya untuk teman-teman silahkan bisa dicatat. Kalau tadi mungkin saya menjelaskan terlalu cepat, kalian interupsi aja ya kalau saya menjelaskan cepat atau tidak paham. Baik, Bu. Selanjutnya kita lanjutkan ke CIE Illuminant. Nah, coba Megan, Illuminant itu apa? Satu lagi deh pertanyaan, Illuminant itu apa sebelum kita lanjut? Sumber cahaya bukan, Bu? Iya, betul, Farid. Saya tanya Megan loh, biar Megan jawab. Ya, nggak apa-apa. Sorry, Bu. Iya, nggak apa-apa. Oke, coba Megan lanjutin deh. CIE Illuminant yang tadi diingat, apa saja jenisnya? Coba Megan. Iya, Bu. CIE XYZ itu apa tadi ya? Kalau dua objek punya nilai XYZ yang sama, mereka akan bisa dilihat under the same condition, bisa dilihat dalam kondisi yang sama. Gimana tadi? Iya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi yang saya maksudkan CIE Illuminant itu ada dua jenis. Tadi di slide yang awal itu ada CIE Illuminant, ada kurang lebih dua jenis juga, 1931 dan 1964. Jadi sumber cahaya ini juga dibedakan menjadi dua jenis seperti itu. Nah, nanti setelah ini kita lebih jelas lagi nih sumber cahaya itu apa saja sih jenisnya. Walaupun dua itu juga nanti akan dipecah lagi jenis-jenis yang berbeda. Nah, dikatakan sumber cahaya atau tadi ya illuminant atau light source adalah jika si benda itu adalah menghasilkan cahaya atau mengeluarkan cahaya, seperti contohnya adalah di sini lilin dan matahari, dua-duanya adalah sumber cahaya. Tapi kalau di penelitian tentu tidak menggunakan cahaya lilin dan matahari ya, karena akan sulit kalau kita mendebak warna pakai lilin atau matahari seperti ini. Jadi nanti ada standarnya. Kemudian sebenarnya illuminant itu apa? Illuminant adalah sumber cahaya, tapi dia didefinisikan menggunakan sebuah tabel. Nanti ada tabelnya, namanya spectral power distribution. Adalah a blueprint. A blueprint maksudnya adalah catatan mengenai apa saja sumber cahaya yang bisa digunakan dalam penelitian atau penilaian sebuah warna. Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Jadi ada tahun tadi ya, saya sebutkan tahun 1931. Tahun 1931 ini, CIE itu mendefinisikan 3 jenis sumber cahaya. Jadi ada illuminant ABC. Nah, ABC ini juga menggunakan jenis lampu yang berbeda.
Kalau di iluminan E atau sumber cahaya A itu menggunakan lampu tungsten. Kemudian iluminan B itu menggunakan tungsten tapi difiltrasi. Kemudian iluminan C itu juga menggunakan tungsten difiltrasi juga tapi menghasilkan cahaya yang berbeda. Nah, yang B sama C ini adalah mempresentasikan cahaya di siang hari. Jadi itu ya. Kalau kalian kemarin sudah mengumpulkan atau mengerjakan yang saya minta, kalian pergi ke toko, kemudian di tempat bajunya, penjual bajunya di room ganti bajunya atau kamar pas, dan ketika kalian di luar ruangan kan nanti menghasilkan warna yang berbeda di baju kalian. Nah, kurang lebih yang iluminan atau sumber BC ini itu merepresentasikan ketika kalian di luar ruangan atau yaitu cahaya ketika siang hari. Dalam keadaan cerah ya, bukan mendung dan lain-lain. Jadi B sama C itu merepresentasikan itu. Kemudian berkembang lagi tahun 1964, berubah, dia memperkenalkan yang namanya iluminan D, tapi namanya D65. Jadi ini mereka menggunakan BlackBerry radiator atau radiator hitam. Nanti ada kurang lebih gambarnya. Nah, nanti ini yang sampai sekarang merupakan standar yang sering digunakan D65 ini di laboratorium penilaian cahaya atau penilaian warna. Nah, ini BlackBerry radiator kurang lebih seperti ini teorinya. Jadi D65 itu adalah radiasi pada suhu 6.500 Kelvin atau 6.227 derajat Celcius. Jadi kalau suatu panas menghasilkan sekian derajat, nanti menghasilkan warna sumber cahaya D65. Itulah biasanya digunakan di dalam lab, ya menggunakan jenis cahaya ini, yang warnanya itu sama dengan ketika sumber panas, gitu ya, ketika panasnya 6.227 derajat Celcius. Biasanya menggunakan hollow metal sphere, jadi ada lingkaran metal atau logam, kemudian ketika dipanaskan kurang lebih warnanya nanti menghasilkan warna yang untuk penilaian sebuah objek warna. Jadi menggunakan D65 ini yang paling sering. Nah, ini perbedaannya dari berbagai jenis sumber cahaya, energinya itu beda-beda ya antara A, B, C, D. Jadi ABC itu tadi yang digunakan untuk tahun 1931, kemudian D65 yang biru tua ini itu tahun 1964 yang tadi BlackBerry radiator ya untuk sebagai teorinya. Jadi panjang gelombangnya, kemudian energinya berbeda-beda antara iluminan atau sumber cahaya satu dengan sumber cahaya lain. Selanjutnya, kalau dilihat perbedaannya CIA XYZ, ini kan tadi ada 3 hal yang perlu dinilai ya, objek, kemudian sumber cahaya, dan observernya. Jadi masing-masing kurvanya itu berbeda-beda. Kalau objek itu kurvanya seperti ini, reflectance curve. Kemudian sumber cahaya itu nanti kurvanya kurang lebih seperti ini, spectral curve. Kemudian observer yang tadi kita lihat di sesi yang awal tadi, ini akan terlihat seperti ini kurvanya. Jadi jenis-jenis kurvanya itu berbeda-beda. Nah, cara menghitungnya, menghitung CI stimulus value ini bisa seperti ini tidak perlu dihafalkan atau tidak perlu ditulis juga tidak perlu. Ini hanya untuk pengetahuan kalian. Jadi kalau XYZ nanti perhitungannya nilai K, kemudian nilai P, nilai E, dan nilai X kecil atau X bar, Y bar, dan Z bar. Ini ya, kalau ada garis di atas disebut bar. Nah, ini kalau nggak salah pertemuan setelah UTS nanti kalau nggak salah ada ini lagi kita menghitung. Ini kita hari ini hanya cukup teorinya saja. Kemudian
Nah, ini nanti bisa dihitung ya. Jadi computing CI XYZ stimulus values, biasanya ada tabel seperti ini. Ya, kita menghitung XYZ-nya dari sini. Jadi, misalnya kita cari Y-nya nih. Y, kemudian tabel E ini sudah diketahui panjang gelombang sekian, energinya. Atau iluminannya di sini ya, E energi dari iluminarnya itu, kemudian P adalah reflektasinya, nah ini sudah diketahui, Y barnya observer di sini atau CMFS, color matching function-nya sudah diketahui. Nah sehingga tree stimulus value-nya bisa dihitung sekian. Hasilnya adalah ini 0,72. Jadi ini misalnya 90 dikali 0,8 kali 0,01 sama dengan sekian. Jadi tree stimulus value atau nilai Y dari tree stimulus itu sebesar 0,72. Dan seterusnya. Jadi ini panjang gelombang 400 Y-nya adalah 0,72. Cara membacanya seperti itu ya. Di panjang gelombang 420 Y-nya adalah 1,41 dan seterusnya. Ini bisa dihitung nanti kalian hitung mandiri di rumah. Nah, ini contohnya ya, yang lain kalau kita menggunakan sumber cahaya dan observer yang beda-beda. Misalnya di sini ya. Ini ada XYZ-nya. Kemudian ini iluminannya. Di sini ada iluminan equal energi 1931, equal energi 1964. Kemudian ada sumber cahaya A tahun 1931, A 1964, D65 1931, D65 1964. Kemudian ada tungsten light 84, ini juga jenis-jenis yang lain lagi. Jadi ada beberapa sumber cahaya yang berbeda-beda, kita bisa hitung. Kemudian observernya 1931, 1964. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian ini XYZ-nya nilainya sekian. Jadi masing-masing, kalau kita menggunakan sumber cahaya yang berbeda, standar observer yang berbeda, nanti hasil XYZ-nya atau tree stimulus values-nya juga berbeda-beda. Jadi tergantung nanti di di soalnya, atau misalnya kalau kalian di industri nanti stylenya pakai apa nih, yang lampunya pakai 1931 atau 1964. Kemudian observernya atau penelitinya kita pakai standar yang mana, itu harus ditentukan karena beda cahaya, beda hasil, beda standar observer juga beda hasilnya. Nah, ini juga perhitungan yang lain. Ini untuk menghitung berat dari XYZ. Jadi untuk menghitung ini juga tidak perlu dicatat. Ini untuk pengetahuan kalian saja. Kalau menghitung berat dari XYZ-nya bisa menggunakan rumus ini. Kemudian industri terminologi. Jadi di industri atau di perusahaan atau di pabrik gitu ya. Misalnya kalau kalian nanti kerja prakteknya memang di industri yang ada pewarnaannya atau mungkin pencelupannya, biasanya ada istilah brighter atau lebih cerah atau duller atau lebih kusam. Kemudian ada warna gitu ya. Jadi ketika kita punya baju juga kadang-kadang, oh ini warnanya merah cerah, ini merah kusam. Kemudian warna merahnya merah yang lemah, ini ada weaker, lebih lemah atau stronger, atau lebih kuat. Nah, itu biasanya tergantung dari cahaya, pencahayaan, dan chromanya. Jadi ini secara saintifik bisa dinilai dengan lightness, cahaya, atau chromanya. Kemudian perbedaan di konsentrasi pewarnaan juga mempengaruhi nih. Kalau kalian pernah praktikum PKT 2, itu kan kalian ada resepnya ya, resep air dengan resep zat warnanya, perbandingannya berapa. Nah, kalau misalnya perbandingannya lebih besar zat warnanya misalnya, itu akan berbeda
kalau misalnya zat warna yang diperbanyak dengan yang disedikitkan. Nanti kan ada warna yang pekat, misalnya ada biru yang pekat, ada biru yang tenang. Tergantung zat warna yang kalian itu diresapnya itu berapa persen dari jumlah larutan. Nah, itu juga menghasilkan tadi jenis warna yang kuat atau yang lemah atau lebih terang atau lebih kusam, misalnya seperti itu. Nah, ini kalau digambarkan terms atau istilah-istilah bagi pewarna atau orang yang bekerja atau berkecimpung di warna atau dyers namanya. Jadi ada di sini lightness, pencahayaan dan kromanya. Kemudian bisa kalian misalnya dirtier atau duller atau kusam ya, kalau bahasa Indonesia-nya mungkin ya. Kusam itu di sini di paling bawah, kromanya rendah, lightness-nya juga rendah. Kemudian misalnya weaker, warnanya itu lemah. Berarti lightness-nya sebenarnya tinggi, tapi kromanya itu rendah. Kemudian cleaner, jadi dia cerah warnanya, dia lightness-nya tinggi, kromanya juga tinggi. Nah, sedangkan stronger itu lightness-nya rendah, tapi kromanya itu tinggi. Jadi itu cara membaca tabel ini. Untuk mendefinisikan lightness dan kroma, tadi warna cerah, apakah itu warna cerah atau warna kusam, dan warna lemah dan warna kuat. Nah, bisa didefinisikan seperti ini. Itu kalau di industri. Kemudian, nah ini yang perlu dihafalkan, kalau yang ini ya, nanti juga ada soalnya. Jadi ada CIE chromaticity diagram atau diagram kromatisitas. Ini juga sudah kita lihat di slide-slide awal, tadi ada diagram kromatisitas yang kayak tapal kuda. Nah, ini adalah dua dimensi chart atau grafik dua dimensi yang memberikan indikasi sebuah warna tanpa memberikan informasi cahaya di situ. Jadi kalau tadi kan ada gelombang cahaya sekian-sekian, nah kalau di CIE chromaticity diagram itu lebih malah informasi mengenai cahaya itu dihilangkan. Kemudian ini yang tadi saya bilang, kalau penulisan X, Y itu perlu diperhatikan apakah kapital atau kecil. Nanti kalau kalian ujian juga, tulisan kalian benar-benar dibedakan ya antara X yang besar sama X yang kecil. Karena itu mempengaruhi perhitungan. Jadi beda antara X kecil dan Y kecil. Kalau Y besar, itu misalnya X sama Y besar itu menunjukkan nilai tristimulusnya. Kalau X kecil, Y kecil, itu menunjukkan koordinat, titik koordinat ya. Jadi itu bedanya. Jadi cara menentukan titik koordinat gimana? Caranya adalah perhitungan ini. Misalnya titik koordinat X itu dihitung dengan perhitungan seperti ini. X besar atau X kapital dibagi X besar atau X kapital plus Y kapital plus Z kapital. Nah, ini cara mencari X. Cara mencari Y tinggal dibalik aja, tinggal disesuaikan. Atasnya itu sesuai dengan yang ditanyakan. Ini Y, jadi ini Y besar juga. Ini Z juga. Hanya bawahnya saja yang berbeda. Ini X, Y, Z. Nah, kalau ini titik-titik koordinat, kalau misalnya dijumlahkan semuanya adalah sama dengan 1. Jadi, bagaimana memastikan X, Y, Z kalian sudah benar perhitungannya, kalau dijumlahkan semuanya sama dengan 1. Nah, nanti kalau kalian UTS, X, Y, Z kalian sudah dapat nih. Tapi kalian ragu ini X, Y, Z-nya angkanya sudah benar nggak ya? Tinggal kalian jumlahkan. Kalau kalian jumlahkan hasilnya 1, berarti sudah benar perhitungan kalian. Nah, selanjutnya, nilai X, Y, Z, karena ini standar, itu bisa dikomputerisasi. Jadi bisa langsung kita masukkan ke komputer, atau misalnya ada programnya, kita bisa hitung X, Y, Z-nya sekian, kemudian bisa menunjukkan sumber cahaya yang digunakan itu apa, kemudian observer yang digunakan itu apa. Jadi di X, Y, Z ini sudah cukup lengkap mempresentasikan 3 persepsi warna tadi ya, objek, sumber cahaya, dan observer. Tapi ada kelemahannya, mereka tidak bisa memprediksikan appearance atau penampilan. Maksudnya gimana? Ini di sebelahnya ada lagi. Jadi appearance ini kalau misalnya
kayaknya nanti ada nih penampilan si objeknya itu misalnya menggunakan logam atau permukaan yang berkilau itu tidak bisa menggunakan XYZ. Kalau nggak salah pertemuan ke depan ada kekurangan yang lain dari tristimulus velox XYZ ini. Nanti selengkapnya ada di slide selanjutnya atau pertemuan yang akan datang. Nah, ini yang tadi saya sebutkan seperti tapal kuda ya, diagram kromatisitas. Gambarnya seperti ini. Nah, ini XY-nya itu kecil ya, itu menunjukkan koordinat. Ini XY kecil, kemudian Y besar, atau tristimulus values itu, atau nilai tristimulus value. Nah, ini kalau ini menggunakan sumber cahaya C, jadi akan tampilannya seperti ini kalau sumber cahaya C. Nah, itu saja. Nah, ini baru limitation ya, yang tadi saya bilang keterbatasan dari CIE system itu apa saja. Yang pertama adalah tristimulus values atau nilai tristimulus tadi itu bisa menilai warna atau sampel warna, tapi dia itu nggak bisa menentukan tekstur permukaannya seperti apa. Apakah dia glossy atau berkilap, atau dia tadi seperti ada misalnya terbuat dari metal kan biasanya gloss atau berkilap, ya itu dia belum bisa menilai menggunakan CIE system. Kemudian kalau CIE system juga tergantung dari sumber cahayanya atau illumination tadi dan kondisi melihatnya, apakah dia menggunakan tadi 2 degree atau 10 degree. Jadi 2 sampel misalnya kain A sama kain B itu sebenarnya warnanya sama atau warnanya berbeda, tapi kalau misalnya digunakan sumber cahaya A dan B dia akan terlihat berbeda. Itu limitasi atau keterbatasan atau kekurangan dari CIE system. Kemudian tristimulus values itu memberikan informasi yang terbatas. Jadi tadi hanya XY koordinat, kemudian dia tidak bisa memberikan informasi yang lengkap seperti tekstur tadi ya, tekstur, kemudian apalagi ya, 3 dimensi itu sepertinya belum bisa untuk CIE system. Kemudian results atau hasil itu bisa valid untuk standard observer, tapi bisa juga tidak bisa valid untuk observer yang yang nyata, maksudnya peneliti sebenarnya. Ada standar observer yang tadi ya 7 orang atau 10 orang itu, tapi kalau misalnya observer yang nyata di lab itu belum tentu hasilnya valid. Kemudian tristimulus values tidak memberitahu kita sebenarnya sampel penampilan warna sampel itu seperti apa. Jadi ini juga sebuah kekurangan dari CIE tadi. Metalik tadi ya, warna metal, fluorescent, atau warna-warna yang kalau kalian lihat di belakang baju polisi atau satpam kan biasanya ada fluorescent itu ya, yang berkilap kalau cahaya gelap, atau misalnya di kegelapan dia bisa menampilkan warna yang terang, itu tidak bisa dideteksi CIE. Kemudian pearlescence atau warna-warna yang seperti mutiara yang tadi berkilap-berkilap itu tidak bisa dideteksi dengan CIE system. Jadi itulah beberapa kekurangan CIE system. Nah, sudah sampai sini ada pertanyaan, ini bisa kalian kerjakan di rumah. Nanti saya kasih PDF-nya. Ini karena nanti keluar di UTS, jadi kalian bisa kerjakan di Google Classroom. Nanti saya kasih PDF-nya, kemudian kalian kerjakan sebagai latihan. Tinggal dimasukkan saja ya rumusnya. Jadi misalnya ini yang soal nomor 1 itu cukup mudah. Tinggal kalian XYZ-nya dihitung. Ini X kapitalnya sudah diketahui, tinggal dimasukkan. Nah, kalau yang nomor 2 itu lebih tricky karena ini perkalian silang. Di sini yang diketahui X kecil, Y kecil, sama Y besar. Otomatis kalian cari X besarnya dulu sama Z besarnya dulu. Baru bisa cari Z kecilnya.
Jadi itu ya, bisa perkalian silang sederhana tapi. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Ini nanti saya share PDF-nya sekaligus bisa kalian kerjakan mandiri di rumah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya balik ke nanya ya, mengenai tadi Illuminant aja deh. Coba dari apa lagi aja deh. Dari Happy. Coba sebutkan 2 jenis Illuminant atau sumber cahaya. Menurut tahunnya saja deh, menurut tahunnya. Menurut tahunnya ada yang 1931 dan CIA 1964. Oke, betul. Baik, terima kasih Happy. Selanjutnya Harvey, coba sumber cahaya D65 itu teorinya menggunakan apa namanya ya? On a black body radiator. Iya betul, black body radiator. Itu panasnya berapa derajat? 200. 2000 berapa gitu Celsius, Bu? Jadi iya benar black body radiator tadi kan D65. Ingat-ingat aja D65 6.500 Kelvin. Jadi menggunakan temperaturnya 6.500 Kelvin. Kelvinnya. Ya, itu Kelvinnya. Kalau Celsiusnya bisa dikonversi 6.227 Celsius. Selanjutnya coba apa ya pertanyaannya ya? Ada beberapa terminologi atau istilah di industri. Coba sebutkan 4 tadi ya. Warna yang apa tadi? Saya sebutkan salah satunya adalah warna yang kusam. Nah, 3 yang lain silakan disebutkan Farid. Apa ya tadi ada kurvanya, ada garis panahnya kemana-mana. Salah satunya ada yang namanya terminologinya warna kusam. 3 yang lainnya sebutkan. Nggak tahu Bu, kok yang itu Bu, mau minta bantuan. Bu, saya aja Bu. Ya udah minta bantuan Megan aja tuh, Megan. Yang cleaner, Ya. terus daler, lebih kusam, terus habis itu apa lagi ya Bu? Lebih satu lagi apa ya Bu? 2 lagi. 2 lagi. Kan duller tadi kan sama aja lebih kusam. Iya. Berarti 2 lagi apa? Apa sih? Lemah. Lebih lemah sama lebih kuat. Iya, betul. Oke, terima kasih Megan. Itu ya Farid ya, ada 4. Kita sebut kalau bahasa Inggrisnya nih, weaker, stronger, lebih lemah, lebih kuat. Kemudian cleaner, dirtier, atau lebih bersih, ya tadi ya, brighter. Cleaner sama brighter sama ya, lebih cerah atau lebih bersih. Kemudian dirtier atau duller, lebih kusam. Nah, itu terminologi atau istilah di industri. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini. Sampai sini ada pertanyaan? Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas kalian ya, yang apa namanya, kalian kunjungi toko-toko atau supermarket, bukan supermarket apa, toko baju atau butik. Nah, kayaknya sudah baru 1 yang mengumpulkan 1 kelompok. Perlu ada, kalau nggak salah ada 3 kelompok atau 2 kelompok ya. Nanti silakan yang belum mengumpulkan, perwakilannya saja boleh upload di Google Classroom. Paling lambat kalau tidak salah jam 11.59 malam ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kuliah pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap jaga kesehatan. Kita bertemu lagi insya Allah minggu depan ya. Mungkin sudah puasa ya minggu depan.
Jumat depan kisi-kisi UTS sekaligus nanti materi terakhir. Oke, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.